pemirsa yang budiman dimanapun berada, berjumpa kembali bersama perbincangan kita dengan tema Pasca Piagam Madinah ya, atau bedah buku Madinah yang haram. Kemarin kita sudah berbincang tentang Pasca Khulafaur Rasyidin, salah satunya yaitu pasca atau masa dinasti Muawiyah. Pak Lutfi, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore setengah malam ini ya. Ya. Setengah sore, setengah malam, setengah petang. Iya. Oke, setelah kemarin kita berbincang tentang dinasti Muawiyah, Pak Lutfi. Salah satu yang Pak Lutfi bidik adalah tentang pengembangan Muawiyah pada aspek lingua franca atau pengembangan bahasa Arab akhirnya menjadi bahasa nasional di dalam konteks dinasti Muawiyah itu. Ya. Tetapi ternyata yang mungkin sebagian ini dianggap sebagai suatu kemajuan, sebagai salah satu bentuk kemajuan. Tetapi ternyata kalau kita menyimak kemarin, ternyata dibalik konsep pengembangan ini menyimpan begitu dahsyat motif-motif yang akhirnya menyingkirkan berbagai ilmu yang berkembang di sekelilingnya. Misalnya ilmu-ilmu yang berkembang di wilayah Alexandria dan seterusnya, akhirnya tidak menjadi perhatian utama dengan adanya konsep pengembangan bahasa itu. Pertanyaan saya adalah pada kesempatan kali ini, pengembangan atau apa yang dikembangkan di pemerintahan dinasti Muawiyah ini dalam aspek yang lain. Salah satunya kan pengembangan bahasa. Pak Lutfi ingin membidik apa lagi di dalam hal ini dalam masa pemerintahan Muawiyah? Ya, saya akan membidik perkembangan keilmuan di beberapa wilayah yang lain. Perkembangan keilmuan di dalam wilayah yang lain. Karena wilayah kekuasaan Muawiyah itu kan tidak hanya satu, Pak. Ada beberapa wilayah. Ya. Kan ada Madinah, ada Mekah, ada Kufah, ada Basrah, ada Mesir, ada Syam sendiri, begitu. Ya. Nah, terkait dengan bahasa, sama kelompok-kelompok nukhat, ahli-ahli nahwu itu hanya terjadi di wilayah Basrah sama Kufah. Basrah sama Kufah. Wilayah yang lain itu menunjukkan perkembangan yang berbeda dari wilayah Basrah sama Kufah. Salah satu di antara perkembangan di Amsor yang lain itu adalah di wilayah Madinah ini. Di wilayah Madinah. Di wilayah Madinah ini deskripsi yang menurut saya cukup bagus itu deskripsi yang diungkap oleh Az-Zahabi. Gimana? Itu Az-Zahabi itu Al-Amsaru Zawatul Athar. Itu kitabnya Az-Zahabi itu begitu. Nah, di antara yang dibidik dari Az-Zahabi ini yang pertama itu adalah Madinah. Nah, Madinah ini gitu ya. Ini muncul beberapa ilmuwan-ilmuwan ini ya. Ilmuwan-ilmuwan yang itu berbeda dengan ilmuwan-ilmuwan yang ada di dalam tradisi luar Arab. Seperti Alexandria, lalu ke timur itu Haran, Jundisapur itu. Nah, wilayah di Madinah ini menunjukkan perkembangan yang dicatat oleh Az-Zahabi ini, perkembangan ilmu hadis. Ilmu hadis. Ilmu hadis ini. Misalnya keturunan dari sahabat Nabi seperti Kharijah bin Zaid. Kharijah bin Zaid ini putra dari Zaid bin Sabit, penulis wahyu. Itu punya anak namanya Kharijah bin Zaid. Lalu kemudian ada Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini saya kira nama yang cukup terkenal karena dia menantunya Abu Hurairah. Nah, ini menjadi mufti ya. Di Madinah ini, Sa'id bin Musayyab ini. Ada Urwah bin Zubair. Nah, ini cucunya Abu Bakar.
Ini semuanya ada di Madinah ini. Nama-nama yang familiar tentu di wilayah hadis ya. Ya, Khorijah, Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair. Yang kemudian ini ada 7 orang ya yang ada di Madinah yang tidak bisa saya sebutkan semua. Yang mereka ini nanti menjadi ini Sab'atu Fuqaha'il Madinah itu. Oh, 7 pendekar fikih itu. Oke. Nah itu di masa tabi'in itu ya. Nah kemudian muncul lagi nih generasi-generasi setelah nama-nama itu tadi. Setelah Urwah bin Zubair, setelah Khorijah bin Zaid, setelah Sa'id bin Musayyab, muncul lagi penerus-penerusnya. Itu seperti Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam, Rabi'at ar-Ra'yi, Yahya bin Sa'id, dan Abi Zanadi. Oke. Jadi kalau Anda belajar hadis, nama-nama ini pasti akrab. Cuman kayaknya enggak ahli hadis. Oke. Nah, di periode tabi'in ini muncul hadis-hadis lagi, muhadis ini nih. Ada Abdullah bin Amr bin Zi'ab. Ada Ibnu Ajlan, ada Ja'far As-Shadiq, ada Malik bin Anas. Nah, ini gurunya Imam Syafi'i ini. Ya. Lalu ada Nafi', ada Ibrahim bin Sa'ad, ada Sulaiman bin Bilal, ada Ismail bin Ja'far, dan seterusnya. Oke. Nah, inilah gerak ilmu di Madinah ya. Oke. Muhaddisin seperti itu. Oke. Sementara di Basrah itu nukat-nukat. Ya. Seperti yang kita bahas kemarin itu. Oke. Nah, produktivitas ulama-ulama muhaddisin Madinah ini merembet ke kota yang lain. Salah satunya adalah Mekah. Oh ya. Nah, ini kan jadi ada Kufah Basrah yang nahwu. Ya. Di Madinah ada muhaddisin. Ya. Gitu kan? Lalu dari muhaddisin Madinah ini merembet ke wilayah Mekah. Ini ya. Nah, muncullah misalnya di Mekah ini tokoh-tokoh seperti Mujahid bin Jabr. Oke. Mujahid bin Jabr ini kita kenal sebagai mufassir awal. Oke. Nah, ini mufassir awal. Lalu kemudian ada Atok bin Abi Robah. Oke. Nah, ini pasti orang itu akrab dengan nama ini karena ini banyak diriwayatkan nama-nama ini ya. Atok bin Abi Robah ini. Ini kalau pengajar-pengajar hadis ini seperti teman-teman itu pasti sering menyebut nama-nama ini. Atok bin Abi Robah ini. Lalu kemudian Sa'id bin Jabr. Ini. Dan Ibnu Abi Mulaikah. Ini untuk menyebut beberapa ini ya. Kemudian ditambahi lagi itu Imam Ad-Dawudi ini setelah muhaddisin ini merembet ke Mekah, mulailah muncul mufasir lagi di luar Mekah. Di Mekah. Masih di Mekah. Masih di Mekah ini. Nah, ini ada Sa'id bin Jubair. Nah, ini mufasir awal ini. Lalu Ikrimah bin Doha. Ikrimah bin Doha. Kayaknya akrab sekali. Ada Mujahid bin Jabr lagi begitu. Mereka ini juga dikenal sebagai Qurra Mekah, ya. Oke. Nah, ada juga namanya Abdullah bin Abi Najih As-Saqafi yang dikenal dengan Abu Yasar. Oke. Nah, ini muhaddisin sekaligus mufassir awal. Oke. Mufassir awal. Nah, dalam hal ini kita tidak heran sejak kapan Al-Qur'an itu dibayang pakai hadis. Oh ya. Nah, begitu ya. Oke. Nah, di antara founding father-nya, pelaku-pelaku utamanya adalah nama-nama yang saya sebut tadi. Sa'id bin Jabr dan seterusnya, yang mereka ini orang-orang yang mulai menggunakan bayan hadis begitu. Dan nanti berbeda Pak dengan yang ada di Kufah Pak. Yang ada di Kufah berbeda lagi. Nah, mereka lebih menggunakan pendekatan bahasa karena mereka banyak pakar-pakar bahasa di Kufah Basrah itu. Nah, seperti misalnya siapa itu Yahya Al-Farad.
Yahya Al-Faraw itu dari penafsir, dari mufasir, dari Kufah Basrah itu. Oke. Lebih tepatnya Kufah kalau Yahya Al-Faraw itu. Oke, sebelum lanjut Pak Lutfi untuk memetakan dan pemirsa supaya karena nama-nama yang dibaca begitu banyak di wilayah masing-masing ini dipetakan dulu Pak Lutfi. Setelah kemarin kan berkembangnya bahasa Arab, lingua franca itu fokusnya di Kufah atau Basra. Kemudian di wilayah yang lain di mana tadi? Madinah sama Mekah yang berkembang ilmu hadis. Kemudian di Mekah berkembang ilmu tafsir bisunah. Sampai muncul salah satunya adalah bayan ya. Oke, itu untuk memetakan supaya pemirsa tidak terselip dengan nama-nama yang panjang tadi Pak Lutfi. Oke, monggo lanjut. Nah, kemudian muncul lagi wilayahnya Kufah, Basrah, bahasa, Madinah, Mekah ini muhaddisin gitu. Oke. Muncul lagi di wilayah Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas itu wilayah sekitar Yerusalem. Ya. Nah ini ya, jadi perkembangannya ingat ya, pertama pasti Madinah. Ya. Ya setelah Madinah itu baru kemudian Mekah. Setelah Mekah ini Yerusalem. Oke. Nah itu. Yerusalem ini tidak banyak ilmuwan di sana. Di masa generasi-generasi yang saya sebut tadi. Oke. Hanya beberapa orang yang ada di sana seperti Ubadah bin Somit. Ubadah bin Somit itu muhaddisin. Anda pasti terkenal. Nama ini pasti kenal lah. Ada juga di wilayah ini, di wilayah Baitul Muqaddas ini seorang sahabat Nabi yang pasti orang kenal dia semua. Namanya Bilal bin Abi Rabah. Oh ya, Bilal bin Abi Rabah. Tukang azan ya. Gitu kan. Pasti gak asik kalau ini. Yang suaranya mirip inilah son yang bagus lah menyerah gitu. Mau ngomong apa-apa ndak enak saya. Oke. Itu ini Bilal bin Abi Rabah. Nah, itu di wilayah Baitul Muqaddas. Jadi wilayah Baitul Muqaddas ini kan dekat dengan pemerintahannya dinasti Umayyah. Ya. Tidak banyak ilmu di sana. Oke. Jadi di sana itu justru menjadi pusat Quraisy. Di Baitul Muqaddas. Di wilayah Syam itu. Di wilayah Syam. Baitul Muqaddas itu kan timurnya. Ya. Jadi makanya ini hampir satu wilayah lah. Oke. Nah, di awal-awal masa dinasti Umayyah tidak banyak ilmu di sana. Oke. Yang banyak ilmu justru Kufah, Basrah, Mekah, Madinah. Oke. Begitu. Baitul Muqaddas hanya ada Abdullah bin Somit, Abu Badah bin Somit, sama Bilal bin Abi Rabah. Oke. Dan Bilal bin Abi Rabah ini tidak banyak meriwayatkan hadis. Oke. Begitu ya. Lalu ada di Mesir ini ya. Mesir ini yang ditaklukkan oleh Amr bin As ini. Ini baru berkembang ilmuwan-ilmuwan di sana itu juga ilmuwan hadis, tapi di generasi para tabi'in. Tuh, di generasi tabi'in. Nah, di wilayah ini ada beberapa nama ya yang terkenal sebagai muhaddisin ini. Ada Yahya bin Ayub ini. Ada Khaywah bin Suraih. Ada Alais bin Sa'id. Ada Ibnu Lahiyah. Itu. Ada Ibnu Wahab. Ada Imam Asy-Syafi'i. Nah, gitu. Ini kan tabi'in Mesir ini. Di generasi tabi'in. Nah, perkembangan hadis di wilayah Mesir ini di masa Imam Syafi'i itu begitu hebat begitu. Nanti di Mesir itu redup, hadis tidak menjadi perhatian utama ketika wilayah ini dikuasai dinasti Fatimiyah. Oh, nanti. Tapi di tahun ya? 945 nanti. Oke. 200 tahun setelah dinasti Umayyah itu. Oke. Nah, begitu. Catatan kaki dulu ini berarti. Nah, catatan kaki. Jadi artinya dinasti Fatimiyah ini kan banyak orang-orang dari ras Persia. Ya. Dinasti Fatimiyah itu banyak ras Persinya. Ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, yang itu filosof-filosof itu.
Maka kemudian Mesir ini, hadis ini menjadi sirna. Ya. Gitu. Ya. Jadi ilmu itu berkembang di sana itu tergantung penguasanya. Gitu loh. Ya. Kalau penguasanya ini dari ras Arab, ya pasti ilmu-ilmu Arab. Oke. Kalau penguasanya itu dari Persia, ya pasti ilmu-ilmu Persia. Contohnya di Mesir ketika dinasti Fatimiyah, Fatimiyah itu tadi Muhaddisin, seperti Abu Lahiyah dan kawan-kawan itu ketika dikuasai dinasti Fatimiyah menjadi kota filsafat. Hadirnya Ibnu Sina, Al-Farabi dan seterusnya. Dari sini bisa kita pahami penguasa yang ada di dalam satu lokasi tertentu itu menentukan jenis pengetahuan apa yang dia kembangkan. Dan sekaligus pengembangan keilmuan itu mewakili budaya apa yang dia bawa. Karena filsafat itu bukan budaya Arab. Maka filsafat tidak itu dikembangkan. Tidak dikembangkan di Mesir di masa dinasti Fatimiyah. Saya kan menyimak dan mendengarkan itu, mencoba mendengarkan itu ada apa di baliknya gitu kan. Karena biasanya kemarin seperti karena begini ya, ketika kemarin kita mendengarkan pengembangan lingua franca, dianggap oleh kita itu ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa karena pengembangan ilmu pengetahuan. Nah begitu juga dengan Pak Lutfi membacakan pengembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Muawiyah ini ternyata berkembang di berbagai wilayah, tadi dibacakan di sedemikian rupa. Yang saya tunggu itu sebetulnya ada penjelasan yang lebih detail tentang apa di balik apakah ini sebagai sebuah kemajuan di dalam ilmu pengetahuan atau ada apa di balik pengembangan ini, begitu yang saya tunggu sebetulnya. Oh, yang Anda menunggu itu ya? Gitu. Anda ingin mengatakan bahwa ini mundur gitu toh? Enggak. Jangan-jangan ada kemarin kan ternyata di balik pengembangan di Basra itu ternyata di balik pengembangan bahasa Arab itu ternyata yang kita anggap baik-baik saja ternyata tidak ada motif-motif tertentu ternyata. Ya. Apakah juga demikian begitu loh saya? Motif tertentu iya. Kenapa kok iya? Karena yang namanya Arab dan ilmu Arab ini kan pemain baru. Arab dan ilmu Arab pemain baru. Pemain baru. Ilmu Arab itu apa? Nahwu, hadis, ya. Lalu kemudian otentifikasi Al-Quran. Ini ilmu baru Pak. Karena berkembang di wilayah Arab. Nah, pada era-era sebelumnya, sebelum kemunculan Nabi Muhammad, Arab itu belum menjadi pemain pengetahuan. Nah, yang menjadi pemain pengetahuan pada waktu itu apa? Itu Roma, Bizantin ya. Nah, Bizantin itu menaklukkan Yunani. Ya. Dengan menaklukkan Yunani, itu kata para filosof itu, Yunani memang takluk secara militer. Tapi Bizantin itu takluk secara budaya. Makanya muncullah yang disebut dengan budaya Greko-Roman. Ya. Pernah dengar itu kan? Nah, Greko-Roman itu, Greek itu Yunani, Roman itu maknanya Romawi itu. Nah, budaya Greko-Roman itu budaya apa? Ya budaya filsafat, budaya kedokteran, budaya matematika, budaya fisika, dan budaya kimia, dan seterusnya. Nah, mereka ini menjadi pemain pengetahuan itu setelah lama sekali. Begitu loh. Di wilayah Roma ini ya. Di wilayah Roma, di antara wilayah-wilayah itu seperti lingkar Alexandria itu. Nah, coba bayangkan, mengapa disebut dengan Alexandria itu padahal Mesir? Karena Mesir pada waktu itu wilayah taklukan dari Alexander the Great. Nah, karena itu ditaklukkan oleh Alexander the Great, makanya wilayah itu disebut dengan Alexandria. Nah, karena Alexander the Great itu menaklukkan Yunani, lalu kemudian dia terbawa dengan budaya Yunani yang disebut dengan Greko-Roman itu, maka kemudian ilmu-ilmu itu berkembang di wilayah yang saya sebut ini. Salah satunya lingkar Alexandria itu. Nah, ini terjadi mulai kapan? Alexander the Great itu berkuasa 300 kurang lebih 25 sebelum Masehi. Di masa kemunculan Nabi Muhammad,
lingkar Alexandria itu masih memakai ilmu-ilmu Yunani ini. Jadi sampai bisa membayangkan berapa lamanya dari 325 sebelum Masehi sampai kemunculnya masa penaklukan dinasti Umayyah di wilayah itu tahun kurang lebih 661. Jadi ada 9 abad lebih wilayah-wilayah itu dikuasai oleh budaya Greko-Roman. Nah, dalam konteks penguasaan budaya Greko-Roman yang ilmu-ilmu tadi, Arab, Arabia misalnya kayak Madinah, Mekah, lalu kemudian Yaman dan seterusnya ini belum menjadi pemain pengetahuan sama sekali itu. Bahasa mereka juga tidak dipakai dalam bahasa pengetahuan ini. Bahasa Arab adalah bahasa sebelum rekonstruksi itu. Bahasa Arabnya bahasa Arab transaksional, bahasa Arab jual beli. Bahasa amiyah sehari-hari yang beda lagi. Gitu loh. Bahasa transaksi jual beli itu dikenal dengan istilah salikoh. Oh, salikoh. Dikenal dengan istilah salikoh. Berarti peruntukannya bahasa hanya sebatas untuk transaksi jual beli. Transaksi karena Arab itu dikenal dengan masyarakat pedagang. Karena masyarakat pedagang maka bahasa Arabnya bahasa Arab pedagang. Bahasa Arab pedagang itu kasar. Makanya disebut dengan salikoh itu. Istilah amiyah itu baru muncul setelah munculnya nukhat. Untuk dibedakan antara fusha sama amiyat. Jadi istilah amiyat itu muncul setelah nukhat. Gitu loh. Amiyah muncul setelah nukhat. Sementara salikoh itu sudah berkembang. Tapi keperuntukannya untuk transaksi tadi. Transaksional. Jadi bukan bahasa pengetahuan. Nah, karena mereka itu untuk transaksi dan mereka hanya butuh untuk kebutuhan itu, maka bahasa Arab itu tidak menjadi bahasa ilmu. Sebagaimana Greko-Roman tadi. Gitu kan. Nah, dari itu muncullah Nabi. Itu loh, dari Arab membawa kitab suci dan kitab suci itu berbahasa Arab. Maka kemudian ini menjadi satu pondasi awal Arab ini menanjak untuk menjadi pemain baru dalam bidang pengetahuan. Cuman pengetahuannya bukan pengetahuan ala Alexandria dan sekitarnya. Pengetahuannya adalah Al-Quran, Al-Hadis, Nukhat, atau bahasa itu. Namun anehnya karena kebanggaan orang Arab terhadap Al-Quran yang turun kepadanya dan bahasa Arab yang dipakai Al-Quran itu, mereka ketika memasuki wilayah jajahan-jajahan baru ini, mereka sedikit, saya sebut ya, sedikit mengadaptasi ilmu-ilmu mereka dengan ilmu-ilmu yang berkembang di wilayah Greko-Roman ini. Dalam artian mengadaptasi? Mengadaptasi itu tidak lalu kemudian filsafat itu menjadi budaya mereka. Mereka tetap hadis, nabi-nabi mereka yang dia unggulkan. Al-Quran yang dibawa Nabi itulah yang kemudian dia utamakan. Dengan metodologi dan pemahaman yang diusung berdasarkan ilmu yang dibangun oleh Arab sendiri, begitu maksud saya? Maksud jenengan? Iya. Jadi kebanggaan mereka terhadap Nabi dan Al-Qur'annya itu sampai kepada tahap mereka tidak mengadaptasi. Padahal tadi berkembang kurang lebih sudah 9 abad. 9 abad di Roma. Di Roma itu. Nah, itu. Jadi saya mengumpamakan begini deh. Nabi itu orang Arab. Muhammad itu kan orang Arab. Kebanggaan Anda memiliki Nabi dan wahyu yang dibawanya berbahasa Arab itu seperti misalnya kebanggaan Anda punya bapak kiai besar. Maka yang Anda ceritakan itu tentang bapak Anda, atau kemudian Anda itu bercerita tentang orang di luar bapak Anda. Ya, bapak saya lah. Iya kan? Karena besar dan mungkin mempunyai pengaruh yang luas dan seterusnya. Bahkan dalam taraf tertentu mengglorifikasi kan? Ya. Nah, misalnya saya ini anaknya wali misalnya. Misalnya anaknya wali kan. Misal. Maka pemirsa saya mendengarkan dulu. Maka ketika saya ini menjadi anaknya wali atau kiai besar,
Maka agar saya ini tetap menjadi besar seperti ayah saya, maka ayah saya yang saya glorifikasi. Agar saya ini menjadi penguasa baru. Karena sebelumnya saya tidak pernah berkuasa. Oke. Begitu. Bukankah itu baik-baik saja? Apanya? Ketika dipahami, loh, apa salahnya? Umpamanya ya, ketika mendengarkan penjelasan itu, apa salahnya? Gitu. Apa salahnya? Iya. Pertanyaannya begini lagi. Glorifikasi itu positif atau enggak? Membesar-besarkan itu ya? Tentu ya tidak. Begitu loh. Nah, glorifikasi itu positif atau tidak? Begitu. Kalau Anda melihatnya itu negatif, melihatnya negatif, itu makanya kemudian apa yang Anda glorifikasi terkait dengan nenek moyang Anda itu lalu kemudian itu menjadi capital simbol ya. Modal Anda untuk bermain di dalam wilayah-wilayah itu cuman konteksnya dalam konteks glorifikasi. Oh, itu. Disitulah makanya saya menyebut bahwa proses-proses penaklukan Arab ke wilayah-wilayah yang Alexandria dia tidak mencoba mengadaptasi ilmu-ilmu yang sudah berkembang pada ilmu yang sudah berkembang di wilayah sekitarnya. Makanya itu muncul yang namanya filsafat haram, misalnya Imam Nawawi itu. Ya. Imam Nawawi kan mengharamkan filsafat. Bahkan ada gelar-gelar misalnya zanadikoh, kaum zindik gitu, terhadap penggemar-penggemar ilmu-ilmu lingkar Alexandria. Pertanyaannya, itu positif apa tidak? Ya kalau dipandang sebagai ilmu mestinya positif. Glorifikasi yang seperti itu lalu kemudian memarginalisasi budaya yang lain itu positif apa tidak? Ya tidak. Glorifikasinya tentu tidak. Kan begitu? Ya. Anda bangga, it's okay. Oke. Glorifikasi lalu kemudian ekspansi, lalu kemudian mengganti dengan masuk ke wilayah lain-lain, memaksa budaya Anda untuk bisa dipakai seperti itu. Itu kalau kita meminjam ilmu-ilmu sosial disebut dengan imperialisme. Gitu loh. Nah, imperialisme itu saya tidak tahu kalau Anda melihat imperialisme itu positif begitu ya. Imperialisme apa Pak Lutfi? Biasanya orang memahami penjajahan. Namun imperialisme ini gimana titik tekannya? Penjajahan yang dalam bentuk seperti apa? Imperialisme di dalam mana ini? Iya. Satu, seperti yang diungkap tadi, mengganti bahasa itu dengan bahasa Arab. Atau lingua franca itu. Lalu kemudian memainkan hadis yang itu sifatnya mengglorifikasi terhadap masa lalu kenabian itu menjadi satu rumpun ilmu baru. Satu rumpun ilmunya baru bagus Pak. Itu ya. Satu rumpun ilmunya baru bagus. Cuman imperialisme ini menyingkirkan ilmu-ilmu lama. Ilmu lama bisa dimunculkan Pak Lutfi. Yang sudah berkembang diantaranya filsafat, matematika, kimia, fisika, lalu kemudian kedokteran. Itu ilmu-ilmu ini tidak belajar, justru yang muncul madrasah-madrasah. Madrasah-madrasah yang terkait dengan nahwu, lalu kemudian hadis-hadis tadi, lalu kemudian Al-Quran yang diotentifikasi. Berarti gitu. Kalau kita membaca secara umum ya Pak Lutfi, secara mungkin di searching begitu di masa dinasti Muawiyah ini, tapi ilmu-ilmu yang dalam perspektif Pak Lutfi tadi tersingkirkan ini ada loh yang menyebutkan beberapa sumber yang ini bagian dari yang dianggap sebagai salah satu pencapaian begitu. Ini berarti salah identifikasi ini. Kalau menurut saya iya. Gitu. Mengapa kok ini saya sebut salah identifikasi? Identifikasi itu maksudnya begini loh. Kenapa kok ilmu-ilmu ini saya sebut sebagai sesuatu yang dalam kesan tidak begitu positif? Ya, apa? Itu kembali kepada narasi yang awal yang pernah saya omongkan kepada Anda. Ada ideologi Arabisasi terkait dengan wilayah-wilayah baru yang ditaklukkan oleh dinasti Umayyah. Oke. Berarti dengan kata lain ya, dengan munculnya berbagai ilmu ini, saya nggak tahu. Kesimpulan saya nanti kalau salah
diluruskan. Artinya ketika kita memahami Al-Quran dan seterusnya itu hanya bisa dipahami jika menggunakan serangkaian berbagai ilmu-ilmu alat yang telah diciptakan oleh mereka, begitu. Ya, dalam bahasa tertentu ya begitu gitu. Jadi ada klaim gitu loh. Artinya ketika mencoba mendekati Al-Quran dengan pendekatan filsafat itu tidak pas dalam konteks ini loh ya, maksud saya. Dalam konteks itu kurang, Pak, kurang begitu populer, dan bahkan menekuni wilayah-wilayah filsafat itu ada gelar-gelar seperti Zanadikoh, kaum Zindik gitu loh. Ya. Makanya kemudian inilah yang saya sebut sebagai lebih tepatnya ada ideologi Arabisasi melalui ilmu-ilmu yang dibangun sedemikian rupa. Kemunculan Arab sebagai bangsa penakluk. Oke. Jadi ini ya, biasanya kalau membaca sejarah itu kan pasti ada munculnya bagaimana, setelah itu masa keemasan atau pencapaiannya apa, setelah itu masa kemunduran. Dilihat dari pola itu, kayaknya ketika Pak Lutfi membaca dinasti Muawiyah ini kok tidak begitu, tetapi melihat adanya negatif gitu ya. Begitu maksud saya. Kok begitu ya? Umpamanya ya, dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan yang berkembang sedemikian rupa di berbagai wilayah ini, mestinya ini kan dianggap sebagai sebuah capaian. Tapi ternyata enggak begitu gitu. Kesan saya gitu. Ya, Anda boleh saja capaian-capaian. Saya ingin menggambarkan begini. Memang ada dua buku yang bisa dirujuk ketika misalnya menggambarkan situasi seperti ini. Kaum orientalis itu lebih biasa menggunakan istilah conqueror. Apa itu Pak Lutfi? Conqueror atau bangsa penakluk. Bangsa penakluk. Nah, umat Islam dengan subjektivitasnya itu menggunakan istilah futuh. Terbukanya wawasan, apa itu gitu. Ada perbedaan antara futuh sama conqueror ini. Futuh versus conqueror. Conqueror ini. Kalau conqueror ini kesannya itu kekerasan. Kalau conqueror kesannya kekerasan. Ya. Penaklukan tadi ya. Penaklukan. Tapi kalau futuh itu kesannya itu bahwa orang Arab yang telah masuk ke sana ini membuka satu pencerahan besar. Begitu. bisa digambarkan pemirsa. Dua istilah ya, conqueror sama futuh. Padahal sama-sama menjasa. Padahal sama-sama memperluas ini. Perluas begitu. Cuma istilahnya berbeda. Berbeda. Misalnya Balazuri itu. Oke. Balazuri itu punya kitab namanya Futuhul Buldan. Oke. Mengapa Balazuri itu menggunakan istilah Futuhul Buldan? Gitu loh. Tidak Ghazwatul Buldan, misalnya begitu. Karena menurut Balazuri, wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh dinasti Umayyah itu, wilayah-wilayah ini harusnya bersyukur. Makanya dia menggunakan istilah futuh. Bersyukurnya apa? Diperkenalkan Al-Quran, diperkenalkan hadis, dan diperkenalkan ilmu-ilmu yang terkait dengan keduanya. Misalnya nahwu dan sorok, gitu loh. Karena ini dianggap sebagai futuh. Futuh menurut Balazuri. Oke. Tapi menurut Barat tidak. Gitu loh. Kalau menurut Barat, hasil-hasil mereka menaklukkan ini masuk ke wilayah-wilayah baru ini, orang Barat lebih menyebutnya conqueror, penaklukan. Nah, mengapa orang Barat itu menyebutnya penaklukan, bukan futuh, gitu ya? Karena orang Barat melihat masuknya umat Islam ke wilayah-wilayah baru itu sebagai kekerasan. Loh, begitu malah. Ya, begitu. Makanya dia menggunakan istilah conqueror. Oke. Bangsa penakluk. The emergence of the conqueror. Kemunculan bangsa penakluk. Begitu. Nah, sementara umat Islam menamai ini futuh. Ya. Gitu.
Nah, Oke. ini Sebentar Pak Lutfi, sebelum berlanjut dulu. Ah. Sebagai orang yang katanya saya Islam, mestinya saya akan lebih menerima dengan metode yang futuh dong. Karena menurut saya ya mestinya begitu dong. Gitu. Masa membaca Islam dengan gaya barat? Gimana ini argumennya? kalau Anda menggunakan istilah yang lebih cocok kepada Islam, saya makanya kemudian kritis kepada apa yang diungkapkan oleh Balazuri ini. Oke. Masa Anda menyebut futuh? Begitu. Ternyata isi yang Anda anggap futuh itu ternyata menyebut ilmu-ilmu yang lain itu zanatikoh misalnya. Ternyata Anda ini melakukan Arabisasi misalnya. Gitu. Maka kemudian saya punya istilah baru Oke. di luar Conqueror Oke. sama futuh itu. Oke. Saya punya istilah sendiri. Supaya tidak terjebak pada Barat sama Islam. Oh, oke. Istilah saya ekspansi. Begitu. Oh. Ekspansi ekspansi bangsa Arab ke wilayah-wilayah yang lain. Nah, ekspansi ini itu meluaskan ya. Oke. Saya tidak menggunakan istilah futuh karena saya tidak setuju. Saya juga tidak menggunakan istilah barat penaklukan karena di dalam hal tertentu saya juga tidak setuju. Oke. Kalau itu disebut penaklukan. Oke. Maka saya menggunakan istilah ekspansi. Ekspansi itu tapi kan biasanya berhubungan dengan wilayah Pak Lutfi. Kalau kan- pengetahuan? Ya kan meluaskan saja. Begitu. Oke. Perluasan aja begitu. Oke. Nah, terkait dengan beberapa hal yang misalnya kemunculan ilmu-ilmu Arab hingga kemudian menjadi pemain baru di dalam ilmu-ilmu yang sudah berkembang. Oke. Kita lihat Oke. apakah ilmu yang sedang muncul baru ini memang menjadi memang menjadi satu kontribusi yang cukup positif apa tidak? Karena ternyata di dalam beberapa kasus itu melakukan penyingkiran terhadap ilmu-ilmu yang sudah lama. Gitu loh. Nah, kalau begitu ya tidak selalu futuh dong. Ya juga ya. Gitu. Yang problem itu glorifikasi sama penyingkirannya ini. Penyingkiran. Makanya kemudian di dalam setiap narasi kita harus mencermati istilah-istilah yang dimunculkan. Gitu loh. Agar apa? Agar kita tidak terburu-buru mengadopsi itu secara bulat-bulat dan menelan mentah-mentah. Oke. Maka kemudian perlu memeriksa narasi dari setiap narasi sejarawan, baik itu Muslim maupun Barat. Gitu. Ambil aja istilah ekspansi. Kalau kemudian di situ ada futuh, ya futuh. Oke. Kalau di situ ada istilah konkuerot, ya konkuerot. Jadi istilah futuh dan konkuerot itu tidak global, tapi mungkin kasuistis. Oh. Nah, begitu lah kira-kira. Oke. Tadi Pak Lutfi tidak menggunakan biasanya kan tadi ya masa muncul, kemudian ini masa keemasan, kemudian kemunduran. Kayaknya kok enggak begitu pola Pak Lutfi membaca sejarah daripada dinasti Muawiyah ini. Itu tergantung metode, Pak. Oh. Gitu. Jadi di sejarah itu ada yang dikenal dengan metode diakronis. Ada yang disebut dengan metode sinkronis. Oke. Kalau metodenya itu diakronis, Oke. itu begitu. Ini dari bawah naik, Turun. mencapai puncak, turun, lalu kemudian tenggelam. Oke. Ini diakronis. Oke. Beda dengan sinkronis. Sinkronis itu mengambil tema tertentu, Ya. lalu mendetailkan untuk mengeluarkan satu pengertian tertentu. Itu sinkronis. Oke. Jadi makanya kenapa kok saya tidak menggunakan bawah, atas, jaya, turun, tenggelam? Ya. Karena metode pembacaan saya berbeda. Oke. Begitu ya menurut saya. Oke. Saya menggunakan Oke. metode sinkronis. Satu lagi Pak Lutfi, yang berkembang di Madinah, kalau tidak saya dengar dan salah ingat ya, tadi diantaranya adalah ilmu-ilmu hadis. Tetapi tadi Pak Lutfi menyebutkan ada sab'atu fuqahail Madinah. Gimana yang berkembang hadis kok muncul ahli fikih? Ini gimana ini? Ya, hadis-hadis tentang hukum, Pak. Oh, hadis-hadis tentang hukum. Hadis-hadis tentang hukum yang itu kemudian memunculkan
orang yang menguasai hadis hukum disebut dengan fuqaha sab'atil madinah. Oke. Gitu. Oke, saya kira itu Pak Lutfi ya untuk pertemuan kali ini. Mungkin closing statement dari pengembangan ilmu pengetahuan yang berkembang begitu luas dan dengan berbagai perspektifnya. Ini closing statement Pak Lutfi. Ya, sebelum closing statement begini dulu untuk mungkin memberikan satu deskripsi yang agak lebih lengkap ya. Oke. Tentang diakronis ya. Oke. Diakronis itu kronologis. A, B, C, D, C, E gitu. Diakronis. Ya. Kalau Metode pendekatan dalam memahami sejarah ini ya. Yang diakronis jelas tadi. Oke. Gitu. Kemudian kalau sinkronis kita memakai tema tertentu. Oke. Itu tema tertentu yang saya ambil temanya apa tadi? Misalnya perkembangan pengetahuan. Oke. Nah, saya mengeksplorasi tema ini dengan berbagai macam pembacaan dari berbagai wilayah yang ada. Oke. Nah, ini namanya sinkronis. Oke. Jadi, mengapa saya tidak seperti buku-buku sejarah yang lain? Karena beda metode. Beda metode. Oke. Begitu. Nah, closing statement-nya. Closing statement-nya tak pikirin di sini. Closing statement saya begini, bahwa yang namanya ilmu-ilmu Islam yang saya sebut sebagai hadis tadi, lalu kemudian Quran, ini nanti kan berkembang menjadi ilmu-ilmu yang lain. Ya. Inilah yang nanti mengilhami yang namanya ilmu-ilmu ulumuddin. Oh, jika bakal munculnya ulumuddin, ilmu agama ini dimulai dari sini. Oke. Nah, ilmu-ilmu yang berkembang di Alexandria, filsafat kedokteran dan seterusnya, itulah yang melahirkan ilmu-ilmu sains. Oke. Nah, itu. Nah, closing statement saya, Oke. kita jangan menabrakkan antar rumpun ilmu, Oke. tapi mendialogkan antar rumpun ilmu sehingga antar ilmu itu terjadi integrasi antara satu dengan yang lain. Oke. Disitulah pembacaan yang menurut saya di dalam hal ini belum muncul di umat-umat Islam itu. Umat Islam itu pembacaannya lebih kepada monodisiplin. Melihat Monodisiplin itu begini, keilmu agamawan terus, sehingga ilmu agamawan ini seolah-olah suci, lalu kemudian ilmu-ilmu di luar sana seolah-olah itu bukan ilmu ukhrawi, lalu kemudian disingkirkan. Nah, ini namanya monodisiplin. Oke. Jadi orang itu harus interdisiplin. Oke. Nah, ini closing statement saya ini ya. Jadi di dalam pengembangan keilmuan itu kita harus interdisipliner Dan juga membahas sejarah secara kritis. Artinya harus ada metodologi, diantaranya tadi disebutkan ada sinkronis dan diakronis. Tentu mesti ada metode-metode yang lain. Kalau begitu berarti nanti dalam sekali kita berbincang begini Pak Lutfi, boleh dong satu kali mencoba mendialogkan bagaimana sih titik temu antara ulumuddin dengan ilmu-ilmu di luar ulumuddin. Contoh dalam kasus tertentu misalnya memahami apa, begitu berarti kan bisa kalau begitu. Oh, menarik itu Pak. Akan saya contohkan. Oh, langsung? Nanti. Oh, nanti. Kalau sekarang waktunya. Oke. Saya kira demikian pemirsa. Yang panjang dan seterusnya ini bisa dicerna secara pelan-pelan untuk memberikan kesimpulan supaya tidak salah perspektif dan tidak salah dalam memahami konteks perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di edisi berikutnya. See you next time. Terima kasih Pak Lutfi. Oke, sama-sama.